Saudara-saudara, tibalah kita pada bagian yang kelima mengenai komponen penting dari apa yang saya katakan atau saya namakan sebagai kecerdasan digital dan kiat penerapannya, terutama dalam menghadapi studi kasus pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berjalan. Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya dan berkaca pada kejadian-kejadian terakhir, akan ada potensi situasi kondisi dalam pemilu 2024 yang harus kita cermati secara sungguh-sungguh, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita harus menjalankan kemampuan atau eh, menjalankan konsep dari algoritma kebangsaan yang sudah disampaikan. Dalam pemilu 2024 disinyalir akan banyak sekali misinformasi dan disinformasi. Akan banyak terjadi penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan untuk menggiring opini publik. Untuk apa? Mempengaruhi hasil pemilu. Misinformasi ini bisa berkaitan dengan calon, partai politik, isu-isu politik, proses pemilunya, ya, capres dan cawapresnya, anggota legislatif calonnya dan lain sebagainya. Kemudian disinyalir akan banyak sekali kampanye hitam yang bermanifestasi dalam bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial, di mana pihak tertentu akan mencoba menjatuhkan reputasi orang lain atau partai politik lawan dengan menyebarkan informasi negatif, fitnah, gosip. Kemudian disinyalir akan terjadi kemungkinan terjadinya polarisasi dan perpecahan yang signifikan. Kenapa? Pengalaman memperlihatkan media sosial dapat memperburuk polaritas politik dan perpecahan dalam masyarakat. Kita rasakan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena informasi yang disampaikan itu terlihat memihak, selektif, cenderung memprovokasi, dan memicu perdebatan yang tidak produktif, sehingga pertentangan dalam masyarakat itu semakin meningkat. Disinyalir akan terjadi pula berbagai propaganda dan manipulasi opini. Media sosial dipakai untuk menyebarkan propaganda yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, mempengaruhi opini publik melalui teknik manipulasi. Bahkan mereka menggunakan bot, troll, akun palsu secara digital, bukan lagi manual. Ya, mereka dibiayai oleh dana-dana yang luar biasa. Disinyalir akan banyak juga terjadi serangan cyber. Ancaman cyber seperti peretasan akun media sosial, kebocoran data, atau serangan terhadap infrastruktur pemilu itu sendiri agar dikatakan nanti pemilu 2024 tidak sah. Nah, serangan ini dapat mengakibatkan gangguan pada proses pemilu atau merusak reputasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir, berpotensi juga akan terjadi banyak lagi pelanggaran privacy, pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara tidak etis atau ilegal untuk kepentingan politik atau manipulasi. Saudara-saudara, itu semua hanya bisa kita cegah apabila kita memiliki kecerdasan digital, yang saya bagi menjadi 5 kelompok. Domain pertama adalah digital identity dan self-conscious. Identitas digital itu merujuk pada jejak digital kita. Ini menyangkut semua informasi kita pribadi, foto, postingan, komentar, dan lain sebagainya. Hati-hati dalam berkomentar, dalam berposting, dalam meletakkan foto. Karena ini adalah jejak digital yang tidak akan pernah bisa dihapus sekali masuk ke dalam dunia maya. Sehingga orang harus memiliki kesadaran digital berkaitan dengan pemahaman kita menjadi bagaimana kita membangun brand pribadi kita, personal brand kita. Agar kita tidak menjadi bulan-bulanan bagi pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang sedang dalam kompetisi untuk mencapai tujuan politiknya. Yang kedua saya katakan sebagai digital use and literacy, yaitu penggunaan digital terkait dengan bagaimana kita bisa mengakses, memahami, menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Termasuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan informasi secara kritis melalui berbagai perangkat dan platform digital yang sekarang sangat menjamur. Kita gunakan digital
teknologi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konteks pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, setiap orang pasti memiliki karirnya masing-masing. Setiap orang pasti memiliki eh, pekerjaannya masing-masing, memiliki hidupnya masing-masing, memiliki panggilan profesionalnya masing-masing. Nah, terhadap itu semua bagaimana teknologi bisa membantu mereka? Yang ketiga terkait dengan digital safety and security. Itu keamanan dan keselamatan digital. Ini penting dengan cara kita harus tahu ancaman dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Karena teknologi ada positif dan ada negatifnya. Kita harus mendeteksi terhadap ancaman-ancaman itu. Kita harus memiliki cara untuk menghindari dari serangan-serangan cyber yang kita tidak inginkan. Kita harus punya teknik mitigasi risiko yang mungkin terjadi. Seperti pencurian data, perubahan data, penyalahgunaan data pribadi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah digital communication and maturity. Karena kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu setiap hari menggunakan teknologi digital, menggunakan internet, menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus memiliki kematangan di sini. Kita harus tahu cara membangun pendapat, cara memilih diksi yang tepat, cara memilih platform yang tepat untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan karir profesional kita masing-masing. Dan yang terakhir terkait dengan digital right and ethics. Hukum etika yang terjadi atau yang ada di dunia fisik berlaku pula di dunia digital. Karena dalam internet kita berinteraksi antar manusia. Sehingga semua hukum dan etika yang kita anut di dalam dunia fisik seyogianya kita terapkan juga. Terkait dengan hak-hak dan kebebasan yang dimiliki individu dalam dunia digital. Hak atas privacy, hak kebebasan berekspresi, akses yang adil terhadap konten, informasi, teknologi. Dan bagaimana kita juga melibatkan dan menjalankan etika digital. Termasuk perilaku kita dengan berbagai etiketnya. Prinsip-prinsip moral, nilai-nilai yang mengatur agar manusia itu bisa coexist, bisa hidup bersama berdampingan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, 2 minggu lagi kita akan pemilu. Mari kita terapkan, kita tingkatkan kecerdasan digital kita. Kita harus tahu bagaimana nanti ancaman-ancaman tadi ada di depan kita dan bagaimana orang-orang jahat akan memanfaatkannya. Kita yang cerdas secara digital dapat mendeteksinya, dapat mengidentifikasinya, dapat menjawabnya dengan kata-kata yang konstruktif dan etis. Dapat memberitahu orang lain untuk tidak mudah percaya dengan kebohongan-kebohongan yang banyak terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian, teknologi digital dan media sosial sudah menjadi bagian terintegrasi dari kehidupan manusia modern, kehidupan kita. Kehadiran teknologi di satu pihak memberikan hal-hal yang positif, di pihak lain juga mendatangkan berbagai potensi terjadinya hal-hal yang negatif. Karena adanya algoritma destruktif yang berniat untuk menghancurkan negara kita, maka kita harus melawannya dengan algoritma kebangsaan. Untuk itu masyarakat Indonesia membutuhkan kecerdasan digital dan membutuhkan literasi digital yang cukup untuk menghadapi itu semua. Hanya dengan kecerdasan dan literasi digital, maka kita bisa menjalankan algoritma kebangsaan untuk melawan algoritma destruktif yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sharing dari saya. Sekian dan terima kasih.